Saya advokat Dr. Togas Tumorang sebagai praktisi hukum. Ini kita minta semacam perkembangan terbaru dari pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi yang telah merugikan negara 271 triliun, di mana sudah ditetapkannya 16 tersangka dan salah satu tersangka itu adalah suami daripada artis terkenal bernama Sandra Dewi, dan Sandra Dewi pun telah diperiksa oleh pihak Kejagung, dan pihak Kejagung juga telah menggeledah rumah Sandra Dewi, bahkan telah menyita beberapa unit kendaraan dari pihak ataupun dari rumah Sandra Dewi. Dan yang kita harapkan tidak berhenti sampai di sini, karena kita tahu kalau kita melihat atau mengacu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terutama di pasal 5-nya, itu jelas dikatakan bahwa yang menerima dan menguasai penempatan serta pentransferan pembayaran ataupun hibah dan sumbangan dan pernukaran atau menggunakan harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka ancamannya sudah jelas, yaitu 5 tahun ataupun ada denda 1 miliar rupiah. Nah, ini terkait Sandra Dewi sebagai istri dari Harvey Muiz. Dugaan pasal 5 ini wajib pihak Kejagung segera menetapkan tersangka terhadap Sandra Dewi. Tidak terbatas hanya di 16 tersangka lainnya. Ini adalah uang nafkah yang diberikan Harvey Muiz sebagai suami kepada istri yang namanya Sandra Dewi. Ini tidak mengenal seperti itu kalau namanya suatu kejahatan, di mana kita tahu kejahatan ya tetap kejahatan. Jadi tidak hanya karena mereka suami istri, kewajiban sang suami memberikan nafkah sehingga sang istri terhindar. Itu tidak begitu. Karena di undang-undang yang namanya jahat, ya tetap jahat. Pelaku dan penerima wajib dihukum. Apalagi ini kan extraordinary, yaitu kejahatan yang luar biasa. Nah, di sini terkait Sandra Dewi sendiri, kalau melihat daripada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Muiz, ini harus terbukti dulu tindak pidana awalnya. Nah, karena kalau TPPU ini tidak akan bisa dilaksanakan, apalagi sampai dimiskinkan, kalau pidana awal ya terkait korupsinya ini belum ada putusan ataupun yang memang hakim telah mengetuk palu terkait penetapan tersangka di muka persidangan. Jadi kalau dibilang akan dimiskinkan, itu bisa terjadi setelah terbukti dulu kesalahan di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Dan pihak Kejagung sampai saat ini tidak berani menetapkan daripada orang lainnya. Karena sampai saat ini yang 16 yang telah ditetapkan tersebut itu adalah baru lapisan bawahnya saja. Artinya kaki tangan yang menerima perintah daripada bos yang sesungguhnya. Ada dugaan Kejagung atau Kejaksaan Agung ini agak sungkan. Jadi ini yang 16 yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu hanya bagian-bagian ataupun kaki tangannya. Sementara orang ataupun tokoh besarnya yang berinisial diduga ya RBS atau yang lebih dikenal Robert Bono Susatyo, ini sampai saat ini tidak tersentuh oleh pihak Kejagung. Nah, masyarakat atau kita sebagai praktisi hukum melihat ini pihak penyidik jangan sampai tebang pilih. Artinya tidak boleh
penyidikan suatu tindak pidana korupsi hanya berdasarkan satu kepentingan golongan ataupun kepentingan politik. Nah, Kejagung harus berani ini mengungkap daripada tokoh yang berperan aktif merupakan otak besarnya yang diduga berinisial RBS tersebut. Bahkan kalau memang diperlukan, ini PPATK wajib juga bisa membuka secara transparan, karena kita tahu PPATK adalah lembaga negara resmi yang bisa mengungkap aliran-aliran dana tersebut itu kemana saja, bahkan siapa yang menerima, itu PPATK akan lebih gampang. Nah, sampai detik ini juga ada satu keanehan dari saya pribadi sebagai praktisi hukum. PPATK sampai detik ini juga belum bicara atau tidak speak up tentang terkait aliran 271 triliun ini. Karena kalau memang demikian PPATK mengetahui, bisa dibayangkan kita saja kalau ada dana-dana di atas 500 juta itu patut diduga atau patut dicurigai, ditanya asal-usul atau penggunaan tersebut kemana. Nah, ini sampai 271 triliun PPATK seakan-akan bukan. Ini pun yang kita harapkan PPATK bisa segera bekerja sama dan mau transparan kepada masyarakat agar tidak terhenti di 16 ini saja, termasuk juga tokoh besarnya ataupun pejabat-pejabat, dalam arti oknum-oknum pejabat, apakah pejabat yang di pemerintah sekarang atau di masa sebelumnya. Seperti kita tahu bahwa kalau terkait masalah koruptor atau korupsi, itu hukumannya tidak hanya sebesar 20 tahun. Itu bisa terancam hukuman mati bahkan seumur hidup. Nah, karena kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan disinergiskan dengan KUHP, maka tidak tutup kemungkinan bisa dikenakan hukuman mati. Namun yang paling terpenting adalah uang 271 triliun milik negara yang dicuri oleh ataupun dikorupsi oleh para tersangka ini wajib segera dikembalikan kepada negara untuk negara bisa gunakan bagi kesejahteraan rakyat, terutama dalam hal pembangunan. Nah, ini yang kita tinggal tunggu, bagaimana langkah daripada Kejaksaan Agung, hanya terbatas di 16 orang ini atau tokoh besarnya dikenakan dengan tersangka-tersangka lainnya. Nah, kita masih berharap Kejagung tidak tebang pilih, terutama kalau memang ada pejabat di masa pemerintahan hari ini, itu silakan diungkap. Seperti yang sudah jelas di luar sana, ada berinisial yang pada zaman dulu itu sebagai mantan menteri perdagangan, ya, berinisial TL, apakah ini tersangkut atau tidak? Nah, ini yang kita harapkan pihak Kejagung mau secara transparan, secara komprehensif, dan PPATK bisa bersama-sama dengan Kejagung untuk mengungkap. Dan tidak cuma timah aja, banyak juga terkait korupsi di bidang-bidang lainnya di dunia pertambangan. Karena dunia pertambangan kita tahu itu terkait dana betul-betul sangat fantastis, di atas triliunan. Bisa kita bayangkan 271 aja bisa mencengangkan, apalagi kalau yang di atas 271 triliun. Itu pendapat saya, Dr. Togas Tumarang di siang hari ini.